Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemaian kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami mendengarkannya, dan lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayat 15. Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong datang kepadanya, berkata Yesus kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, dan sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti saja. Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas, Simon Petrus berkata pada Yesus, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di atas. Demikian juga dibuat Yesus dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 baku penuh dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita perhatikan firman yang indah pada pagi hari ini. Ternyata Yesus satu pribadi yang bertanggung jawab, satu pribadi yang memperhatikan segala kebutuhan materi. Kau yang rohani dia perhatikan, yang jasmani juga dia perhatikan. Di masa saat itu ketika mereka melihat Yesus, melihat mereka orang banyak yang berbondong-bondong, dan dia juga membutuhkan apa dikatakan makan. Apa yang dikatakan makan. Dan setelah mereka menikmati makanan rohani, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan makanan jasmani. Di mana kita lihat Yesus memperhatikan kebutuhan makanan rohani? Nah, dikatakan pada ayat yang ke-5, kata Yesus memandang sekeliling Yesus dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Berkata Yesus kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan? Di sini kita lihat batu rahasia. Tuhan juga memperhatikan yang jasmani. Kau yang rohani diberikan, yang jasmani juga diberikan. Apa jadi kebutuhan mereka? 5 roti daripada 5.000 laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. Berhati perhatian Tuhan juga demikian pada pagi hari ini.
Kalau saudara mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, mencari roti yang hidup, kalau saudara datang kepada Tuhan, menyembah lewat mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Itulah perkara-perkara yang jasmani. Ternyata Yesus memperhatikan kebutuhan mereka yang begitu banyak. Secara logika, gak mungkin dalam suasana yang tempat itu pabrik roti yang sekian banyak mencukupkan makan 5.000 laki-laki, belum anak perempuan, belum anak-anak. Tetapi Tuhan melihat bagaimana sikap daripada Filipus, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-6. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan ingin melihat bagaimana sikap Filipus. Bagaimana sikap Filipus? Bagaimana sikap saudara bagaimana sikap saudara dalam mengiring kepada Tuhan? Bagaimana sikap saudara dalam mengadakan mesbah? Bukan mesbah pengorbanan, tapi Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Dia juga akan mencukupi segala kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Dia akan melimpahkan segala kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Di mana saudara bekerja, di mana saudara berdagang, di mana saudara sekolah, kuliah, bahkan kebutuhan rumah tangga yang besar, Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kita 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Ternyata mencukupkan 5.000 laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. Yang sangat menarik, ternyata masih ada sisa. Itulah 12 bakul ya. Ada sisa dan saudara merenungkan kembali, saudara nengok ke belakang. Pernahkah saudara Tuhan tinggalkan saudara? Pernahkah Tuhan membiarkan rumah tangga saudara? Pernahkah Tuhan membiarkan anak-anak saudara? Pernahkah Tuhan membiarkan usaha saudara? Dia juga memperhatikan hidup saudara. Yang jelas kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, mengadakan mesbah pada pagi hari ini, ada bagian mencari Tuhan. Tuhan juga tahu kebutuhannya saudara pagi hari ini. Dia tahu, dan yang sangat menarik, bukan saja kenyang, tetapi masih ada lebihnya. Ini yang kita tidak ngerti. Inilah mujizat Tuhan. Kalau saudara nengok ke belakang, ternyata saudara melihat bisa menghidupkan anak-anak, bisa memberi makan buat istri, bisa memberi makan segala kebutuhan. Mungkin saudara punya pegawai, mungkin kebutuhan saudara yang besar, saudara hitung itu, ternyata nggak cukup. Ternyata hari ini saudara nengok ke belakang, ternyata semua cukup. Saudara bisa membesarkan anak, saudara bisa mengkuliahkan anak, bahkan saudara bisa menikahkan anak. Dan segala-galanya saudara, semua karena Tuhan. Karena saudara mencari Tuhan, mereka mesbah pribadi, mesbah keluarga. Percayalah, Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengadakan mujizat buat saudara pada pagi hari ini. Amin. Saudara percaya mujizat Tuhan masih ada. Dia tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lama. Ingat Ibrani 13 ayat 8. Yesus sama kemarin, hari, sampai selama. Dia tidak berubah. Kalau 2000 tahun yang lalu 5 roti 2 ikan, Tuhan mengadakan mujizat. Hari juga Tuhan mengadakan mujizat buat saudara. Dia sudah cukupkan kebutuhan saudara, bisnis saudara. Berjalanlah dengan iman. Berjalan dengan iman. Maka biasakan hidup ini mencari, adakan mesbah. Mengadakan bikin mesbah. Itulah bagikan hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara hubungan dengan Tuhan, bagaimana mencari roti yang hidup, roti yang jasmani, Dia sudah siapkan buat saudara. Sudah percaya? Roti yang jasmani sudah siapkan buat saudara. Terimalah dengan iman. Benar Bapa di surga, 2000 tahun yang lalu Engkau mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan. Dan kami percaya Engkau juga mengadakan mujizat dalam hidup kami. Maka pada pagi ini kami serahkan anak-anak kami, suami kami, hidup kami, usaha kami, bisnis kami, rumah tangga kami semua kepada Tuhan. Kami berjalan dengan iman hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Segala kebutuhan kami Engkau sudah siapkan buat kami. Kami tak perlu takut, kami tak perlu cemas. Oh, kami lihat dengan uang 300 dinar tidak akan cukup, tetapi Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga.
Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja garis depan, berikan hikmat yang dari surga, pelihara keluarga mereka semua. Dan kami bersyukur pandemi akan berubah jadi endemi, dan negara kami yang Engkau tetap pelihara dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.